Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa Muhammadin rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita aturkan rasa syukur kita atas kelimpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini kita masih dibangunkan dari tidur lelap kita, dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa zikrullah, zikir kepada Allah, mengingat Allah. Dan itu sebuah karunia yang luar biasa yang harus kita syukuri, karena kita merasakan bahwa tidak mudah untuk bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur. Karena itu Allah berikan nasihat pada kita yang untuk senantiasa bersyukur. La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Jika kalian mau bersyukur, niscaya nikmat itu akan kami tambahkan. Sebaliknya jika kalian kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Semoga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Salat dan salam semoga tetap menimpakan tujuan kita bersama Rasulullah SAW, pada keluarga, sahabat dan juga pekerjaannya. Assalamualaikum, mari kita kembali taklim kita. Terakhir kemarin kita sudah membahas tentang betapa apa yang kita fahami, apa yang kita anggap itu benar, ternyata kalau kita merujuk kembali kepada tuntunan yang disandarkan kepada baginda Rasulullah SAW, ternyata masih banyak terjadi hal-hal yang perlu kita luruskan, kita sesuaikan dengan apa yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Karena kita lanjutkan kembali bagaimana sejarah yang harus coba kita tangkap itu adalah bagaimana proses kejadian kita sebagai manusia yang awalnya diciptakan dalam badan tidak tahu apa-apa, kemudian proses demikian rupa sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Saya seringkali ingatkan ini dalam surat An-Nahl yang di ayat 78, Allah sudah memberikan nasihat pada kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah sudah dengan tegas menyatakan, dan Allah telah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Bukan hanya tidak tahu, tetapi dalam kondisi yang sangat lemah sekali. Kemudian Allah memberikan perangkat hidup yang namanya pendengaran, penglihatan, dan juga hati nurani. Mudah-mudahan kita bisa pandai bersyukur. Jadi yang perlu kita pahami adalah bagaimana proses pemberian atau titipan dari amanah yang diberikan pada kita yang berupa perangkat indera ini yang harus coba kita fungsikan. Ya. Kalau kita gagal memfungsikan perangkat hidup kita, ya sudah dipastikan akan menjadi orang-orang yang tidak bisa dan tidak mampu berpikir dengan benar. Dan seringkali persepsi kita, pemahaman kita anggap sebagai sesuatu yang benar. Dan itulah yang memang diingatkan oleh Allah SWT bahwa ketika kita berpaling dari Al-Quran, ya, maka setan akan menjadi partner kita, menjadi mitra kita, dan setan itu tidak akan memberikan jalan kepada jalan yang benar. Justru sebaliknya, yasabuna annahum muhtadun. Kita mengira bahwa kita sudah mendapatkan hidayah, tetapi ternyata apa? Kita masih jauh dari hidayah yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Karena itulah kehadiran seorang Rasul itu sangat dibutuhkan. Seorang Rasul, kemudian juga para ulama, ya, yang menjadi pewaris para nabi itu yang akan membimbing kita sebagai manusia. Yang menjadi persoalan itu adalah arogansi kita sebagai manusia yang seringkali mengabaikan, mencampakkan hidayah atau bimbingan yang telah diajarkan oleh para Rasul dan juga orang-orang yang soleh yang diberikan kompetensi pemahaman yang benar tentang agama ini. Kemudian kita berasumsi, berpaham bahwa kita itu ada juga sama manusia, mereka bisa berpikir, kita pun juga berpikir. Padahal mereka tidak mengetahui sama sekali hakikat dari proses berpikir yang dimaksudkan itulah. Ya memang kalau kita renungkan kembali, ya kalau kita lihat stressing yang muncul di komunitas kita, kalau kita lihat ya, semua manusia menyadari ya bahwa kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, kita tidak boleh menjauh dari yang namanya ilmu. Karena itulah Rasulullah memberikan sebuah nasihat pada kita, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah hukumnya fardhu ain. Dan kita tahu bahwa urusan yang menyangkut urusan dunia,
Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan kesuksesan dunia maka dia harus punya ilmu. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan kesuksesan akhirat maka dia harus punya ilmu. Dan kita sudah tahu, sudah faham itu semuanya. Tetapi ma'asyiral muslimin, ternyata sikap kita terhadap dunia dan akhirat itu sangat timpang sekali. Untuk urusan dunia kita sudah sangat piawai, sangat pandai. Untuk bagaimana kita merajut urusan kesuksesan dunia itu sedemikian rupa, sedemikian tertata rapi. Tetapi untuk urusan akhirat ya ternyata kita masih jauh dari apa yang diharapkan sebagai manusia yang mengerti akan tugas dan tanggung jawab sebagai makhluk yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban. Ini yang menjadi persoalan ya, menjadi persoalan. Tidak banyak di antara kita yang peduli dengan urusan agama. Justru untuk urusan akhirat untuk urusan dunia yang memang itu kita rasakan dampaknya, kita sudah sangat peduli dengan urusan-urusan yang menyangkut urusan dunia itulah. Karena itu kita secara terprogram sudah mencanangkan ya tarbiyah yang diawali dengan proses bagaimana kita mengajari anak-anak kita di rumah ya, kemudian setelah saatnya dia masuk sekolah maka kita masukkan sekolah mulai dari TK ya, kemudian SD ya, SMP ya, kemudian SMA ya, bahkan kita sekolahkan di perguruan tinggi. Harapannya apa? Meraih kesuksesan dunia. Tetapi apa yang kita dapatkan? Ternyata dengan jenjang pendidikan yang seperti itu tidak menjamin kehidupan kita itu akan sukses dalam urusan dunia. Ya, karena itu ayo kita coba renungkan kembali, kita cermati bagaimana dengan urusan yang menyangkut urusan akhirat. Padahal Allah sudah memberikan nasihat pada kita, wabtaghi fi ma ataqallaha darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama sanallahu alaik wa la tafid fasadi fil innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah ya dari apa yang Allah rizkikan untuk kalian ya, untuk kepentingan negeri akhirat, dan jangan kamu lupakan nasibmu di dunia ya, karena dunia itu hanya sebatas ya perjalanan hidup kita ya, mungkin tidak terlalu lama ya. Ada yang diberikan kesempatan hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun bahkan lebih. Tetapi urusan yang menyangkut urusan akhirat jauh lebih panjang, dan karena itulah Rasulullah mengajari pada kita untuk senantiasa mohon kepada Allah agar kita diberikan kemampuan untuk bisa memperbaiki urusan-urusan yang menyangkut urusan agama kita. Allahumma aslih li dinil ladzi wasmat amri. Ya Allah, baguskanlah urusan agamaku karena agama itu prioritas hidupku. Dan untuk urusan dunia Allah memberikan nasihat pada kita, Rasul memberikan nasihat pada kita, wa aslih li dunyayallati fiha ma'asyi. Allah sudah, Rasul memberikan nasihat pada kita, ya Allah baguskanlah urusan duniaku karena di dunia itu aku mencari kehidupan. Dan untuk urusan akhirat Allah justru memberikan nasihat pada kita, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah baguskanlah urusan akhirat karena akhiratku itu dah tempat aku kembali ya, tempat di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang sudah kita perbuat sepanjang hidup kita di dunia. Dan itulah pada saat kita meraih kesuksesan, insya Allah kesuksesan yang abadi. Tetapi di saat kita mengalami celaka, maka kecelakaan yang jauh lebih panjang yang tidak bisa kita ukur dan dengan waktu menurut perhitungan kita saat ini. Karena memang waktu yang diberikan Allah dan kita itu sangat berbeda. Coba perhatikan, inna yauman indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi satu hari di sisi Allah itu setara dan 1000 tahun perhitungan kita. Karena itu ayo kita coba jaga diri kita, rawat diri kita untuk bagaimana kita mentarbiyah diri kita menjadi orang-orang yang peduli dengan urusan akhirat, dan kita berharap semoga kita diselamatkan dari kehidupan yang menyengsarakan hidup kita. Mari kita coba nikmati alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.